Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sulistawati. Di sini saya memenuhi tugas kuliah dengan cara membuat video yang berisi tentang penjelasan filsafat. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat filsafat. Filsafat sebagai proses dan produk, objek material dan formal, dan manfaat studi filsafat. Filsafat itu merupakan induk dari segala ilmu. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Filsafat adalah suatu titik penemuan tentang hakikat kebenaran yang sudah ada namun ingin dikembangkan lebih mendalam. Filsafat merupakan sikap atau pandangan hidup dan sebuah bidang terapan untuk membantu individu dalam mengevaluasi keberadaannya. Filsafat membawa kita kepada tindakan yang lebih layak. Filsafat itu perlu pemahaman bagi seorang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, karena ia menentukan pikiran, pengarahan, tindakan seseorang untuk mencapai tujuan. Pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari kosakata bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang memiliki akar kata sophos, artinya bijaksana, dan philein, yang artinya mencintai. Istilah filosofia memiliki makna cinta bijaksana atau mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana. Dalam bahasa Inggris, kata filsafat disebut dengan istilah filosofi. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah falsafah, yang diterjemah dengan cinta kearifan. Amsal Bakhtiar mengutip dalam Kamus Al-Munawwir, karya Ahmad Warsan Munawwir, disebutkan bahwa ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman, yang berarti memahami. Sedangkan menurut Muhammad Taqi Misbah Yazid mendefinisikan makna teknis ilmu yaitu himpunan proposisi hakiki yang bisa dibuktikan dengan indrawi. Selanjutnya, rangkaian ilmu sebagai proses. Ilmu secara nyata dan khas adalah suatu aktivitas manusia, yakni perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ilmu tidak hanya satu aktivitas tunggal saja, melainkan suatu rangkaian aktivitas sehingga terjadilah sebuah proses. Rangkaian aktivitas itu bersifat rasional, kognitif, dan teologis. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang rasional. Rasional berarti kegiatan yang mempergunakan kemampuan berpikir untuk menalar. Berbeda dengan aktivitas berdasarkan naluri, ilmu menampakkan diri sebagai kegiatan penalaran secara logis dan pengamatan empiris. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan berupa pengetahuan. Kognitif adalah suatu rangkaian aktivitas seperti pengenalan, penyerapan, pengkonsepsian, dan penalaran. Dengannya manusia dapat mengetahui dan memperoleh pengetahuan tentang suatu hal tersebut. Teologis, yakni mengarah pada tujuan tertentu. Untuk para ilmuwan dalam aktivitas ilmiah mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Ilmu melayani satu tujuan tertentu yang diinginkan oleh setiap ilmuwan. Dengan demikian, ilmu adalah aktivitas manusiawi yang bertujuan. Selanjutnya, rangkaian ilmu sebagai produk. Pengertian ini yang paling sering digunakan dalam arti ketiga ini.
Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan sistematis yang merupakan produk dari aktivitas penelitian dengan metode ilmiah. Sebagai sistem pengetahuan, ilmu mempunyai objek material dan objek formal. Objek material sering disebut pokok soal, sedangkan objek formal sering dinamakan dengan titik perhatian. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang objek material. Objek material adalah suatu hal atau bahan yang sedikit, hal yang dijadikan sarana penyelidikan atau segala sesuatu yang ada. Objek yang dikaji adalah sesuatu yang dapat dirasionalkan, yang bersifat empiris dan ilmiah. Selanjutnya, objek formal. Objek formal adalah metode untuk memahami objek material tersebut. Hal yang dijadikan dalam objek formal merupakan objek material yang dikaji secara khusus, artinya lebih mendalam dalam mengkajinya. Selanjutnya, manfaat studi filsafat. Antara lain, filsafat mampu mengembangkan kemampuan kita dalam menalar secara jelas, membedakan argumen yang baik dan buruk, menyampaikan pendapat secara jelas, melihat sesuatu melalui kacamata yang lebih luas, memberikan pengertian cara hidup dan memandang dunia, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Filsafat ilmu bermanfaat untuk membangun diri kita sendiri dengan berpikir secara radikal, berpikir sampai ke akar-akarnya. Filsafat bermanfaat memberikan kebiasaan dan bijaksana untuk memandang dan memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat memberikan pandangan yang luas sehingga dapat membendung egoisme dan sentrisme. Filsafat ilmu mengajak berpikir secara radikal dan holistik dan sistematis, sehingga kita tidak ikut-ikutan saja. Filsafat itu membantu agar seorang mampu membedakan permasalahan yang ilmiah dengan yang tidak ilmiah. Filsafat ilmu memberikan landasan historis, filosofis bagi setiap kajian ilmu yang diketahui. Filsafat memberikan petunjuk dengan metode pemikiran reflektif dan penelitian penalaran supaya manusia dapat menyelesaikan antara logika, rasio, pengalaman, dan dalam usaha mereka memenuhi kebutuhan untuk mencapai hidup yang sejahtera. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.